Ujung ayat itu adalah hasil dari proses yang kita lakukan selama sebulan penuh apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa Arab la'allakum tuh mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan ku artinya bisa jadi, bisa enggak. Misalnya ibu buat kue roda dah, buat kue bulu. Mudah-mudahan enggak bantet dah. Ya bantet. Bantat. Mudah-mudahan masak sadono, enggak masak-masak sabala. Mudah-mudahan enggak angui ikut. Kan mudah-mudahan. Tapi dalam ayat ini kami bisa pastikan bahwa kalau lewat lalui proses ibadah Ramadan tuh seperti dengan hadis Rasulullah tadi, mudah-mudahan ayang la'allakum tattaqun itu artinya pasti awak memperoleh derajat takwa. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah, ente itu jangan ragu jo awak lai. Maya pegunan kesempatan awak yang masih tinggal kini kuah. Jangan nak bacito-cito banyak je lai. Ibu kini kau jangan nak baca cita-cita tu lain nak mamili-lili namanya kasapano badan jan maut itu susah kami. Oleh kau banyak-banyak kanda ibu-ibu nak, kau kate-kate kaki kami mencair belum. Mudah-mudahan ibu-ibu yang disiko tak supaya itu dah. Ibu-ibu yang disiten, tidak yang disiten yang disiko dah. Yang disiten kan ada yang disiko lain tak supaya itu dah kita. Nah, kalau lah supaya itu bisa, itulah hati goes. Halal, haram, antam saja. Ibu kan tinggal bertanya, dah, pokok sedeko pencahayaan awak nah. Atau berpikir udah tu lah, bapak cara supaya lebih banyak dapat. Rasailah. Punya uang besok punya uang lemah. Aikon yang kita takuyan. Akhirnya bertambah penyakit di tengah-tengah keluarga awak, bercampur antara yang hak dengan yang batin. Bapak ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat waktu-waktu bermuhasabah adalah pertama mungkin di saat-saat keadaan agak tenang gitu. Mungkin setelah selesai sholat fardu. Kemudian kita kadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, perlu imbangi karena kini hidup di dunia. Duniaku adalah ladangnya akhirat. Jangan sampai larui sebuah-sebuah. Kadang ada mencari biarlah dan ke akhirat saja. Contoh, maaf menyebut ada mas haji ke mas haji jelai. Sementara uang di rumah tanggung jawab bapo. Lai cukup atau enggak? Kalau nilai cukup alhamdulillah Pak. Kan ada sebagian jemaah anak muda itu kan sampai ke maya punya. Kita nak menyalahkan, silakan. Lana akmaluna walakum akmalukum. Amal awak di awak, amalinyo dinyo. Silakan. Tapi kalau nak sejalan antara dunia dan akhirat, maka adalah suatu pepatah mengecehan. Angku haji duduk di mihrab, bajuntai kaki keduanya. Sagangkai dunia je akhirat sama pakai keduanya. Main dulu dunia dan akhirat. Dunia dulu. Maka untuk mencapai akhirat pasti melalui dunia dulu. Tak mungkin langsung ke akhirat jawab sekali dah. Bahkan di dunia kau dalam ayat lain dikecehan, disiko awak dilayan. Disiko awak mati. Disiko nanti awak di bangkian. Itu kata Allah mengecewakan Nabi Adam terakhir itu mah. Bapulai wa lataniayo kuah dek maikui ajaan setan laknatullah. Yang kecil Tuhan ketika disuruh go wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Siti Hawa, dan jangan engkau dakein pohon kuah. Kalau engkau dekati, engkau taniayo. Itu makanya iblis tausiah kata dunia karena tidak mau sujud kepada Adam. Lalu iblis berupaya, apa caranya supaya bisa masuk ke surga? Membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya, dapelahnya membujuk Siti Hawa pertama. Kemudian, karena Siti Hawa yang lama ngecek ke Adam,
tentu lintuh hati Nabi Adam. Dia kalau lapadusi mengecek ke kami laki-laki, aku ya gak kuang kalau sedang bangi itu tiba lama anak mengecek ya, mungkin turun darah ada gak seketik. Walaupun setegar batu karang dan apa-apa, kalau ibu nan mengecek, antalah. Nak kata gede sabui dah. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu labi main ko Nabi Adam la tausia kata dunia, apa carona lai? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jo terakhir lai Nabi Adam berdoa. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah ayo terhadap diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni, maka Engkau termasuk orang-orang yang zalim, kata Nabi Adam. Lalu ditegaskan oleh Allah SWT, ini kau betulah Nabi Adam, di bumi kau engkau dilayan anak cucu nanti. Di bumi kau engkau hidup mencari makan. Di bumi pula kau nanti beribadah, beramal sebanyak mungkin. Kalau amal baik dan banyak, engkau masuk nanti tiba di akhirat masuk ke surga. Tapi kalau amal buruk dan banyak, yakinlah nanti engkau masuk ke dalam neraka umat engkau itu. Kemudian di bumi lo engkau mati, ditanaman ke bumi balik. Kemudian nanti dari bumi lo nanti engkau akan dibangkit kalau tiba kiamat dan ditiupkan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu pun dalam rangka Bapak Ibu memuhasabahkan diri. Jadi itu tidak terlepas dari itu semua, yang tahu dengan diri awak adalah awak. Bukan kami merasa sok suci, sok barasi, enggak. Banyak perbuatan-perbuatan awak dan kadang-kadang tidak wajar. Mulai dari tahu di nenelok janen buruk. Kadang-kadang awak tahu bakso itu diharamkan, tapi awak coba-coba, mudah-mudahan jadi halal. Padahal kalau haram itu menurut agama awak tidak akan pernah menjadi halal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu dalam hal ini apa upaya awak leh untuk bisa semakin ibarat padi serumpun. Kalau bisa hendaknya padi yang setangkai itu yang berbuah tuh kita pakai supaya itu hendaknya semakin berisi semakin marundua. Semakin Bapak Ibu rajin beribadah, semakin tahu kita dengan diri kita. Tahu jadi awak. Berarti tidak ada apa-apanya awak tu dah. Walaupun iko banyak di belakang. Mungkin ada kekayaan awak lebih lebih. Oto ada, rumah ada, keluarga bahagia sejahtera, tapi apakah itu bisa menjamin? Allahu a'lam. Yang bisa menjamin nanti adalah tentang ibadah yang kita lakukan di saat itu di dunia saat kini. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah, dalam hal memuhasabahkan diri ini, mari kita sama-sama introspeksi kembali. Kesempatan masih ada. Walaupun ya dalam satu ungkapan, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Beramallah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan mati besok, akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah pula lah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Walaupun akan mati besok pagi dan malam kini kok agi itu sehat gak sepatah dua ke anak cucu awak menjelang lalu. Walaupun kau mati wak seminggu lagi, neng ambil sabatang tanam je lah. Tinggalan tu inyo yang tinggal yang meninggalkan awak nanti. Yang hidup di belakang hari setelah kita. Nah, jadi oleh karena itu ibu bapak yang berbahagia, untuk menghisap-hisap diri banyak kita perbandingkan. Untuk urusan dunia barangkali jangan terlalu mencari uang di hati awak. Nanti sombong awak. Tapi cari uang yang ada di bawah awak. Itu bisa aja untuk menambah, untuk mengetahui siapa diri awak. Orang yang pandai berjalan, cari orang yang lumpuh. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, masih syukur awak lain masih bisa berjalan.
Kalau wang dan sakit-sakit mungkin wak bersyukur, alhamdulillah awak masih sehat. Sobok wang dan bakareta atau wak dan bakareta, alhamdulillah dapat kereta. Sianu di sebelahnya berjalan kaki. Bagi awak yang punya Honda, alhamdulillah tetangga awak hanya pakai sepeda. Begitu separuhnya KT Bapak dan Ibu. Tapi kalau awak mencalik KT, pasti nanti mata awak kelimpanan. Nah, demikian juga dengan urusan akhirat. Itu tidak bagai awak mencalik uang di hati awak. Artinya, mencalik sianu, yo rajinnya ke mas haji, semayang petang pagi, rajin basidaka. Kemudian tidak dapat baputik awak turunnya tiba di mas haji lagi. Yo itu nih sebenarnya yang dikandaki. Awak cara beramal awak di Indonesia lah, khususnya ibu bapak, kalah dengan orang Arab. Kalau orang Arab tuh ibu bapak, terutama di Makkah Al-Mukarramah di Madinah, di saat datang waktu salat, layan yang bagantung di kudu di bawah kan nobono pe semayang. Walaupun pe mancia aja ke Masjidil Haram tuh. Wala takaju jale kok kami banyak ku uang mah. Anak ketek-ketek, ndak akan mungkin uang pe umrah membawa anak ketek, ndak do tuh. Piwa yakin kau penduduk asli. Tadanga panggilan Allah suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. No tutui kali kok bajaga no lampok no. Kok sedang bek gulai mo de bebu. Basuin api no pematian kompor gas lo ndak. Kalau dewa bapak tangguang mah. Bako cik kambiang lo gulai den kok. Abiala lo waktu tunggu lama le mah. Nah, begitu jauhnya perbedaan awak ibarat siang dan malam. Pernah satu kali Bapak dan Ibu, orang Indonesia aku jadi bos lo lah di luar negeri itu di Arab. Dia tuh pekerjaannya orang Arab Saudi itu, seorang anak muda. Nyoba karajo. Kalau di Arab Saudi itu paling sehari itu karajo 3 jam. Tapi dapat hasil melimpah. Demikian kayunya negara Arab. Bahkan penganggurannya di situ digaji Bapak dan Ibu. Nah, beda di negara mana. Nah, jadi ketika seorang pemuda tadi sakitnya nyoda Mam Salemo, ditelepon dek bosnya kok, bos orang Indonesia. Bos awana enggak kok jang. Budi lah. Budi bah kau nak datang ke raja kini. Ambo dalam keadaan flu sajanya. Tak bisa mau dia itu dah harus masuk. Kok banyak ke raja tertinggal. Kece si Budi, ambo kini minta izin dulu. Tak bisa ambo datang ke raja. Nah, ditelepon sekali lagi. Diulang coba lihat. Dikecean dek si Budi cako. Biarlah ambo berganti ke raja. Daripada ambo masuk ke raja kini. Supaya itu tegarnya keimanannya. Ditelusuri, heran bos Indonesia cakap kok mau itu keceknya. Rupanya Bapak dan Ibu, damam salemo sakete aja nya, karena nyedui dengan orang tuanya, dia gini nasihat de amaknya. Budi, kini perai ke raja lo. Sehataan badan dulu, baru pai. Hanya dengan ucapan yang supaya itu, demikian dalam dan tingginya penghargaan si Budi tadi kepada ibunya. Ujung-ujungnya biarlah ambo berganti pasuk ke raja daripada ambo melanggar larangan kece ibu. Demikian tunduk berbaktinya si Budi tadi kepada ibunya. Ini salah satu ibu dan bapak, karenanya memang tingkat ketakwaan orang Arab itu begitu tinggi. Sehingga ayat 1000 dinar yang barangkali nelawa apa tua, yo batu-batu diamalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Saya lihat nanti dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Coba cari lihat di lingkungan kita. Awak yang saumu, nyo rajin beribadah. Kadang kerajonya bak iyo bak tidak aja ndak. Sementara wala sangi-sangi patang pagi
ndak tantu wakatu doh, pindah ya nama balabi doh. Tapi yang sianu rajin beribadah, kok labi pendapatnya. Kok terbukti di tempat awak, cari dosa awak sekitarnya. Jadi karena itu seharusnya memang apa yang kita kerajaan kerajaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak dek rajin pe kerajaan itu sebenarnya sakit banyak dah, tapi ridha Allah itu yang perlu. Kalau Allah ridha, Allah mengizinkan lagi di jalan yang benar, walaupun sajam kerajaan sehari itu, tapi bisa menghasilkan lebih banyak. Itu makanya la yahtasib, tidak disangko-sangko. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi itu suatu kisah yang dapat kita gambarkan. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ibadah, mudah-mudahan ini menjadi untuk menghisap diri kita, sehingga di akhir-akhir nanti dengan bisa menjadi husnul khatimah, sebaik-baik akhir kehidupan kita. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap awak nanti di akhir Ramadan kembali kita kepada fitrah dan kembali kepada kesucian. Perbanyaklah menghisap diri, perbanyaklah bertanya-tanya diri awak. Mudah-mudahan dosa-dosa yang awak lakukan selama sejak bila pandai awak berbuat dosa, sejak situ pula Allah menghukumkan awak dengan dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Ikut sajalah barangkali yang dapat mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah itu datang daripada ambo sendiri, kalau batu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ambo minta ampun, kepada ibu dan bapak ambo mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.